Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Westia Dola. Kita masuk pada topik pertama dalam bentuk ekspresif art terapi, yaitu art terapi. Ya, bismillah. Nah, di art therapy, kira-kira definisinya apa? Dia merupakan apa dan definisinya apa? Art therapy ini masuk dalam terapi psikologi, yaitu tadi kita sudah bahas, ini proses kreatif dalam membuat seni untuk meningkatkan kesehatan mental. Jadi proses, sekali lagi ini adalah proses. Cuma dia adalah proses kreatif. Tujuannya sama, untuk meningkatkan kesehatan mental, either itu gangguan mental atau gangguan emosional. Kenapa sih? Karena pada art terapi ini bisa menuangkan emosi yang ada dalam diri dalam bentuk karya seni. Karena mengungkapkan emosi itu dan keinginan tidak mudah bagi setiap anak mengungkapkan secara verbal, makanya bisa diakomodir dengan terapi seni ini. Umumnya, terapi seni murni ini ada menggambar, ada coloring atau mewarnai, melukis, fingerprint buat anak-anak TK, dan anak PG, juga ada scribbling atau mencoret-coret, menggambar coretan, bisa dengan menutup mata untuk feel-nya lebih dalam atau tidak, atau ada juga yang dikembangkan dengan mendesain potret diri atau dia menggambar apa yang sedang si anak rasakan saat itu. Nah, kira-kira kondisi anak seperti apa yang kita bisa berikan si art terapi ini, selain memang si anak susah untuk mengungkapkan masalahnya atau secara verbal lebih sulit, yaitu anak dengan learning disorder atau gangguan belajar. Gangguan belajar ini dari namanya jelas ya, ini adalah gangguan pada proses belajar. Kenapa disebut disorder? Pertama, saya harus menjelaskan kenapa ada orang yang tidak bisa belajar, tapi kenapa ini sampai disebut gangguan. Kenapa? Kenapa disebut disorder? Perbedaannya disorder dengan hanya sekedar gangguan itu adalah perbedaannya pada disorder itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari atau daily activity. Makanya disebut disorder. Karena banyak juga beberapa circle saya yang bertanya, anak saya aktif banget, apakah ini hiperaktif? Satu, kita tidak bisa mendiagnosa begitu saja ya. Memang yang mendiagnosa memang harus psikolog. Dan apakah si aktifnya ini sudah benar-benar aktif tanpa sebab dan sudah mengganggu aktivitas daily-nya, dan itu harus diukur dan tidak bisa langsung didiagnosa dalam waktu singkat. Kecuali ada anak-anak, beberapa anak berkebutuhan khusus yang memang sekilas kita lihat, kita sudah bisa nebak dari baru tebakan pertama ya, diagnosanya apa. Gangguan belajar ini jelas terjadi pada anak-anak yang proses belajarnya sangat terganggu. Misalnya, dia normalnya anak-anak bisa menulis, dengan wajar dia tidak bisa menulis pada usia ketika umumnya anak-anak bisa menulis. Atau dia menulis dari bawah, atau dia menulis secara terbalik. Ada juga pada kasus Einstein. Einstein itu
jelas ya, kita semua tahu bahwa Einstein adalah orang yang luar biasa pintar dengan tingkat kerapatan otak, neuron-neuronnya sangat rapat. Namun Einstein itu adalah salah satu orang yang memiliki learning disorder. Jadi Albert Einstein tidak bisa seperti kita membaca A, B, C, D pada tempatnya A, B, C, D. Dia melihat A itu mental. Jadi yang kita lihat berada di garis dan pada tempatnya sejajar, yang sampai pada otak Einstein yang dia lihat lalu ke matanya, ke indera matanya adalah A-nya lempar kemana, N-nya lempar kemana. Nah, itulah ada Einstein memiliki learning disorder. Ada juga gangguan pada menulis, ada gangguan pada konsentrasi, tapi gangguan ini berlebih sekali, makanya sudah disebut disorder. Lalu ada gangguan perilaku atau behavioral disorder. Kenapa sih bisa disebut sudah sampai kok gangguan? Karena biasanya anak-anak, bukannya biasa ya, anak-anak pada umumnya itu nggak selalu nurut. Ada biasa anaknya itu tantrum atau marah. Tapi kalau disebut behavioral disorder ini, gangguannya pada perilaku yang sudah tidak wajar. Pada anak-anak yang lebih tua, bisa disebut CD atau conduct disorder. Jadi anak ini berbuat di luar moral yang umum yang ada di masyarakat. Pada anak-anak usia dini, ada kecenderungan anak temper tantrum, tapi tanpa sebab. Dan tantrumnya itu bisa, emosionalnya itu bisa tiba-tiba di lantai, marah-marah dan nangis tanpa berhenti. Jadi perilakunya ini sudah sampai mengganggu daily activity dia. Lalu ada namanya gangguan sosial, social disorder, atau lebih tepatnya juga disebut social conduct disorder. Ini gangguan sosial ini biasanya si penderitanya merasa seperti dia ada yang mengamati, dia merasa terganggu, dia merasa jadi dia sulit untuk tampil di sosial karena dia merasa selalu ada yang mengintai dia, itu juga masuk dalam gangguan sosial. Ada juga beberapa kasus yang dia tidak mampu untuk melakukan sosialisasi pada umumnya seperti orang lain. Gangguan sosial bisa dari lingkungan dan juga bisa dari gangguan biologis atau otak. Mungkin dari teman-teman pernah melihat orang yang ketika diajak salaman, dia tidak salaman bukan karena dia sombong, tapi dia seringkali tidak mengerti apakah itu memang seseorang menyodorkan tangan itu ke dirinya, dia bahasa pragmatisnya terganggu. Jadi dia seringkali tidak mengerti apa yang dilakukan orang, dan dia sendiri tidak tahu bagaimana harus do something. Kadang ada juga yang merasa diri dia seperti diintai oleh orang. Intinya sehari-hari dia jadi gelisah. Gangguan mental, ini jelas ya kenapa disebut sudah menjadi gangguan, karena biasanya sudah daily aktivitasnya itu sudah terganggu banget karena adanya kesehatan mental dia, jadi bisa jadi sedih yang berlebihan, dia mungkin stres dan pada akhirnya depresi, dan ini bisa terjadi lama, bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Alhamdulillah, maaf. Lalu adanya brain injury. Brain injury ini biasanya karena terkena benturan eksternal yang cukup kuat yang pada akhirnya mengganggu bagian internal otak. Ini ada buat anak dan anak yang lebih besar dan mungkin orang dewasa juga ada beberapa gejalanya. Kenapa benturan itu bisa disebut menjadi brain injury? Jika tiba-tiba secara tampak mata orangnya
pasif, tiba-tiba terlalu pasif bahkan menjadi diam. Dan ada juga gejala yang tiba-tiba dia muntah setelah mengalami 1 kali 24 jam setelah dia mengalami eksternal benturan yang kuat itu. Brain injury ini bisa juga menyebabkan keburuan pada penglihatan, atau dia bisa menjadi lupa, itu termasuk brain injury. Traumatis ini masuk ke dalam peristiwa traumatis ya. Si anak atau klien mungkin mengalami suatu peristiwa traumatik yang dia tidak mampu mengungkapkan atau dia bisa mengungkapkan tapi katarsisnya tidak keluar. Jadi dia bisa melakukan si terapi art ini untuk healing, untuk proses mengeluarkan isi pikiran atau mengeluarkan emosi yang tidak bisa keluar. Ini banyak juga dilakukan dulu pada anak-anak korban tsunami, karena mereka masih mendengar suara-suara yang keras ombak korban tsunami yang memang selamat ya. Lalu adanya gangguan kecemasan. Kecemasan anxiety disorder. Ini jadi gangguan kecemasan, bukan hanya kecemasan. Nanti saya perbaikin ya. Kenapa disebut gangguan kecemasan? Karena cemasnya nggak biasa. Mungkin manusia wajar ya, ada rasa cemas terhadap sesuatu, tapi ini kecemasannya sudah sangat berlebihan. Kecemasannya hingga membuat dia tidak bisa melakukan daily activities lain. Kecemasan untuk hal-hal kecil saja, kita mungkin tanya cemasnya apa? Cemas banget. Padahal hal itu mungkin sesuatu yang besar yang harus harus membuat cemas. Nah, itu harus disembuhkan. Atau dia harus merilis melalui terapi seni. Lalu ada OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Gangguan ini terjadi pada seorang anak atau klien yang dia memiliki rasa ingin selalu melakukan hal itu berulang-ulang hingga mencapai kesempurnaan. Bahkan ketika hal itu sudah terjadi dan sudah sempurna, dia masih merasa itu tidak sempurna. OCD itu masing-masing, jadi tidak OCD itu bermacam-macam maksudnya. OCD-nya pada hal apa? Misal, ada seorang anak yang pernah OCD terhadap menutup pintu. Hingga ketika dia mau berangkat sekolah, dia terus-terusan menutup pintu. Padahal itu pintu sudah tertutup. Tapi terus-terusan dia merasa pintu itu tidak tertutup. Hingga dia mengulanginya lagi hingga dia tidak sekolah. Dan seharian dia bisa melakukan itu. Ada juga, pernah ada kasus juga orang yang mengalami obsessive compulsive disorder pada hal mandi. Dia sudah mandi, sudah bersih, tapi dia melakukan mandi terus-menerus. Bahkan ditemukan kasus di Korea ya, seorang laki-laki yang melakukan operasi plastik. Ternyata dia tanpa sadar dia mengalami OCD di proses dia melakukan operasi plastik. Dia awalnya mengoperasi salah satu profil muka dan dia merasa belum cukup tampan, dia melakukan lagi hingga sampai 17 kali dia operasi dan dia masih merasa dia tidak tampan. Hingga itu sebenarnya rusak ya malah mukanya karena terlalu banyak melakukan operasi. Depresi ini jelas ini merupakan gangguan mental yang cukup lama dan bisa menyentuh efek yang sangat dalam ya pada proses otak tidak sadar. Lalu ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini adalah gangguan pada hiperaktivitas dan adanya penurunan pada konsentrasi. Apa sih bedanya dengan hyperaktif? Kalau hyperaktif ini dia aktif tanpa sebab. Jadi bukan aktif ada sebab. Pokoknya badannya nggak bisa diam aja. Itu juga ada kaitannya dengan saraf-saraf, bisa dari otaknya juga, mungkin ada gangguan. Nah, pada ADHD ini si anak juga seringkali melakukan gerakan yang berulang, dia nggak bisa diam. Misal contoh, anak ADHD mungkin kalau sedang makan di restoran,
ada aja kakinya harus goyang-goyang atau tangannya goyang-goyang, terus badannya goyang-goyang tanpa sebab, dan ini nggak bisa diem dia. Kadang kakinya dan pahanya bergerak terus-menerus. Nah, anak yang mengalami ADHD ini biasanya pada beranjak usia remaja, H-nya hilang atau hyperaktivitasnya hilang, menjadi ADD, attention deficit disorder. Jadi biasanya anak ini hiperaktifnya sudah berkurang, namun dia tetap mengalami konsentrasi. Jadi rentang konsentrasinya itu pendek sekali. Atau ketika dia sedang belajar, ada suara sedikit, ada gangguan sedikit, dia langsung terdistraksi. Itu adalah anak ADHD. Nah, sekarang gimana sih cara terapi bekerja pada anak nih? Kita lihat gambar ya. Ini Insya Allah bagus ya. Jadi anak ini mengalami sakit mungkin ya dalam jangka panjang, atau jadi biar anaknya senang, biar anaknya bisa melakukan aktivitas dan melakukan proses healing, dia melakukan melukis. When words are not enough. Terapi seni ini bagus sekali ketika memang secara verbal si anak tidak bisa mengungkapkan atau sulit, atau mungkin bisa mengungkapkan tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang truly dia ingin ungkapkan dari insight pikiran dia, dari emosi dia. Jadi mengungkapkan melalui terapi seni. Dan pada terapi seni sendiri ini penekanan mengembangkan ekspresi gambar itu datang dari dalam insight anak tersebut, daripada si outside-nya itu sendiri, daripada apa yang terlihat di dunia luar. Karena dia mengutamakan bukan hanya pengalaman batin. Justru pengalaman batin, perasaan, pikiran, dan pikiran keluar melalui gambar, lukisan, dan sebagainya. Ini maksudnya justru yang dalam proses insight-nya dia itu yang lebih penting daripada hasil akhir dari apa yang anak itu bikin dari terapi seni ini. Lalu apa sih keuntungannya dari terapi seni ini? Ini adanya limited verbal communication. Komunikasi verbal yang terbatas. Pertama, memang si terapi seni ini bisa menyesuaikan minat anak-anak. Tadi ada form yang berbeda-beda ya. Ada menggambar, ada melukis, ada fingerprint, ada coloring. Jadi memang menyesuaikan minat anak. Lalu si anak bebas mengeksplorasi. Jadi pada terapi seni ini biasanya identik tidak banyak batasan-batasan. Anak kita fasilitasi si anak maunya apa. Dia mau coret-coret bisa, sekedar scribbling bisa. Dia ingin melukis juga tidak kita pakai form atau kita batasi melukisnya harus sebenarnya tidak seperti itu. Lalu si anak juga diminta eksperimen. Juga ada benefit lain pada terapi seni yang berkelompok, bisa memperkuat perilaku sosial, memperkuat interpersonal dia juga terhadap orang lain. Dan tadi jadi kita sudah bahas limited say what to say specifically. Jadi seringkali anak-anak juga mungkin bisa mengungkapkan secara verbal, namun dia nggak mampu mengatakan apa yang mereka katakan secara spesifik. Sekarang kita lihat benefit of art therapy. Jadi apa sih yang membuat art therapy itu memang wajar dipakai? Pertama ya,
Pas anak-anak gambar itu bisa merangsang perkembangan otak, karena si anak bisa menuangkan pikiran, perasaan, dan gagasan mereka. Lalu adanya improve communication. Kenapa? Seringkali ketika anak yang pemalu, dia mungkin sulit untuk mengungkapkan apa yang, ini saya salah nulis ya, apa yang dia inginkan. Ini improve communication maksudnya. Jadi anak yang pemalu itu bisa mengekspresikan perasaan dan emosinya melalui lukisan. Improve motor skill. Di sini ketika anak melukis atau menggambar atau coloring, ini menggunakan jari-jari tangan. Jadi secara tidak langsung anak juga belajar mengatur gerakan jari. Jadi fine motor skill-nya juga bagus ya untuk art therapy ini. Ada juga sisi lain benefitnya adalah meningkatkan fine motor skill atau motorik halusnya. Lalu brain stimulation. Ketika si anak melakukan terapi seni, yang bergerak adalah hemisfer kiri, yang terkena efeknya adalah hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua belahan otak. Otak kanan dan otak kiri dirangsang untuk menjadi aktif. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau otak kiri kita identik dengan sisi logis dan rasional, sedangkan hemisfer kanan kita biasanya berkaitan dengan kreativitas dan emosi kita. Itu sebabnya beberapa orang yang left-handed atau kidal itu biasanya memiliki kreativitas tinggi. Dan cenderung orang yang lebih cenderung menggunakan otak kirinya banyak terpakai, itu biasanya lebih default atau memang lebih sisi logis dan rasional, tapi juga default dalam arti lebih senang melakukan sesuatu kegiatan yang itu-itu saja. Lalu ada manfaat lain, yaitu si anak diminta untuk melatih konsentrasinya. Karena ketika melukis, menggambar, meskipun si anak tidak dibatasi, tapi tetap membutuhkan konsentrasi. Sehingga tanpa sadar itu masuk ke dalam alam bawah sadar, lalu si anak lupa dengan masalah atau trauma yang dialami. Nah, pada saat ini gelombang otak berada pada kondisi alfa. Lalu itulah yang bisa membuat si anak lebih rileks. Ada benefit lainnya yaitu meningkatkan intelijensi emosional. Jadi emosi memang salah satu yang memang jelas penting bagi kreativitas anak, karena seperti tadi si anak pemalu mampu mengalirkan emosi, mengalirkan perasaan yang dia tidak bisa ungkapkan, sehingga ada keseimbangan antara hati dan perasaannya. Nah, sekarang bentuk art terapi itu apa aja nih? Bentuk art terapi ada menggambar, ada painting atau melukis, ada fingerprinting yang tadi kita sudah bahas. Pada fingerprinting itu sendiri, biasanya digunakan pada anak TK. Menggambar ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja ya, untuk mengekspresikan diri, karena semua orang mungkin bisa menggambar. Menggambar juga bagus buat anak-anak yang nggak percaya diri dan benar-benar nggak nyaman, mereka bisa melakukan sarana komunikasi menggambar. Lalu melukis juga manfaatnya kurang lebih sama ya dengan menggambar. Dia bisa mengekspresikan diri dia
dia bisa mewujudkan perasaan dan pikiran yang dia tidak bisa ungkapkan. Pada coloring ini bahkan lebih rileks daripada painting dan menggambar. Kenapa? Ini bisa dia beristirahat dari pemikiran-pemikiran yang mungkin ribet buat si anak. Jadi konsentrasi pada sesuatu yang buat si anak ini lebih menyenangkan. Lalu fingerprint. Fingerprint ini juga cara yang paling mudah dan kreatif untuk mengekspresikan perasaan anak ya. Biasanya menggunakan cat warna pada anak-anak usia dini. Lalu ada scribbling. Scribbling ini menggambar coretan. Pada scribbling ini bisa membantu menghilangkan kecemasan atau perfeksionis melalui sebuah proses kreatif. Karena kan sebuah coretan atau si anak hanya sekedar kul-kul, coretan ini nggak bisa dinilai baik atau buruk. Jadi si anak memang tidak worried ya terhadap hasil akhirnya. Ada sculpting and carving. Sculpting di sini memahat, biasanya bisa dilakukan pada berkelompok dalam sesi keluarga, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang telah memiliki anak. Memahat ini bisa memberi manfaat untuk melatih kedetailan, belajar melihat dunia secara lebih detail, lebih teliti untuk melihat suatu objek dan membayangkan dunia untuk lebih secara realistis. Lalu ada carving atau mengukir. Manfaat terapi mengukir ini bisa membantu pasien demensia untuk lebih detail dan lebih teliti melihat suatu objek. Nah, ini referensi ada beberapa yang mungkin tadi nggak masuk di sini. Oh, sudah habis ya referensi untuk CR terapinya di bagian ini saja. Sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke topik writing therapy. Terima kasih sudah mendengarkan saya hingga selesai. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.